Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Kajian kita sesuai request, ini nggak tahu tiba-tiba minta kajian tasawuf. Kalau mau nanti pakai kitab, tapi sekarang kita pengantar. Banyak orang mengatakan tasawuf, emang Nabi bertasawuf? Gitu. Ditanya balik, emang Nabi berfikih? Emang Nabi berhadis? Emang Nabi baca Sahih Bukhari? Jadi kalau orang bilang, Nabi nggak ada tuh paragraf-paragraf. Sama, Nabi juga ada tuh ikut baca Sahih Bukhari. Ada nggak Nabi ikut kajian Sahih Bukhari? Belum lahir, pinter. Seperti suksesnya di YouTube-nya ya. Jadi kadang-kadang orang ingin membantah tapi konyol. Membantah itu dengan ilmu. Kita senang Pak dibantah. Senang, saya girang kalau ada orang bantah, tapi pakai ilmu. Benar-benar girang saya kalau ada orang bantah. Berarti dia merhatiin kita ngajar apa lagi. Tapi kalau itu banyak untuk emang Nabi bertarekat? Emang Nabi bermazhab? Emang Nabi baca kitab Dalail? Ya? Emang Nabi baca Ma'surat? Emang Nabi baca Ratibul Haddad? Biasa. Pertanyaan-pertanyaan yang konyol ini muncul daripada kejahilan. Ada apa yang disebut dengan tarikh al-ilm, sejarah ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu berkembang. Ilmu berkembang. Di zaman Nabi ada nggak ilmu mengenai ini hadis sahih? Disahihkan Albani, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Berarti ilmu tentang hadis sahih, tidak sahih itu berasal dari siapa? Dari orang yang hidup setelah Rasulullah SAW. Bid'ah enggak? Kalau standar kita bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, maka ilmu hadis bid'ah. Jadi kalau kita ngomong disahihkan oleh siapa? Hah? Mau lihat siapa lagi? Albani udah. Itu nggak ada di zaman Rasul. Apalagi Nabi bertauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifatnya. Ada nggak Nabi membagi di Quran? Membagi di Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir. At-tauhid salasa. Ada nggak? Tauhid 3, tauhid salas, 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kan nggak ada. Atau sama, adakah di Quran tentang sifat 20? Misalnya ada kalimat sifat Allah isyri, inna sifat Allah. Ada. Semua itu ijtihad ulama. Ada nggak di Quran mengenai innal mazahib arba'? Sesungguhnya mazhab itu 4. Sama-sama nggak ada. Sama-sama tidak ada. Maka juga tidak ada di Quran tarekat Naqsyabandi, tarekat Syazali, tidak ada semua. Salafi itu nggak di Quran. Jemaah Tabligh, NU, apalagi antum sebut semua itu nggak ada di Quran. Namanya nggak ada. Tapi kawan kita klaim tauhid uluhiyah ada di Quran kok.
Apa dalilnya? Wa ilahukum ilahu wahid. Nah, itu ayat. Wa ilahukum, ilahmu, Tuhanmu satu. Allah kan gak ngomong wa ilahukum bitauhid uluhiyah. Ada nggak? Nggak ada. Itu kan pemahaman. Kenapa kalau imam kita, imam ente yang berpemahaman disebut itu Qur'ani, kalau imam kami tidak? Kan nggak adil gitu. Sama-sama ijtihad, boleh saling mengkritik. Karena ijtihad bukan dari Allah, yang nggak boleh dikritik Qur'annya. Pemahaman terhadap Quran boleh dikritik. Sepakat ya? Kalau ngeritik Quran kafir, ngeritik Nabi kafir. Tapi ngeritik riwayat hadis Nabi enggak kafir. Imam Bukhari itu pengkritik riwayat hadis Nabi, bukan pengkritik hadis Nabi. Kalau hadis Nabi nggak boleh dikritik, tapi riwayatnya, beritanya dari mana, kepada siapa, itu ilmu hadis. Dan saya 15 tahun mengajar itu, belajar ngajar tentang cara menentukan hadis ini benar, sahih, tidak sahih. Dan kami selama 15 tahun itu bolak-balik khataman kitab hadis untuk mengetahui ini hadis sahih, tidak sahih hadisnya. Tidak hanya itu, kualitasnya juga tidak cukup. Kita hanya harus bahas ini hadis maksudnya apa. Ketika kami membahas ini hadis maksudnya apa, tidak cukup dengan mengetahui kualitas. Kalau hadis yang berkaitan dengan fikih, kami harus meminjam ilmu fikih. Ilmu fikih lewat mazhab. Ya. Dan tidak ada namanya mazhab fikih ahli hadis, itu nggak ada. Ahli hadis tidak punya mazhab fikih. Ahli hadis punya mazhab mensahihkan hadis atau mendhaifkan hadis. Maka jangan diadu antara ahli fikih dengan ahli hadis. Jika ahli hadisnya mengerti fikih, maka dia disebut fuqaha. Siapa itu? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbali. Mereka itu ahli hadis, mengerti fikih. Maka coba lihat, Abu Hanifah punya kitab hadis namanya Musnad Abu Hanifah. Jadi ada riwayat hadis, riwayat Abu Hanifah ada. Baru dengar ya? Tuh, baru dengar. Antum mu'alaf sih muhadisnya. Ada hadis riwayat Imam Malik, judul kitabnya Al-Muwatta. Kata Imam Syafi'i, umur 10 tahun beliau sudah hafal kitab ini. As-sahhul kitab ba'da kitabillah Al-Muwatta. Kitab yang paling valid kualitasnya setelah Al-Quran adalah Al-Muwatta. Loh, Imam Syafi'i kok ngomong gitu? Kenapa Imam Syafi'i gak ngomong Sahih Bukhari? Kenapa? Apa? Betul Pak, Imam Bukhari belum lahir. Iya, dia belum lahir. Karena Imam Bukhari belum lahir, dia belum nulis kitab, belum ada Sahih Al-Bukhari. Yang baru ada Al-Muwatta Malik. Itu Imam Malik diejek orang, kamu nih nulis buku yang ditulis orang. Apa jawaban Imam Malik? Wa ma lillahi baqiyah. Jika ini buku karena Allah pasti kekal. Sekarang semua kitab Muwatta tidak ada lagi yang tersisa kecuali Muwatta Imam Malik. Jadi Imam Malik ini sudah diperjalankan ruhaninya oleh Allah. Nanti Muwatta'mu yang akan jadi. Cuma nggak boleh sombong. Bahasanya diperhalus. Wa ma lillahi baqiyah. Karena Allah pasti kekal. Kalau orang sekarang apa? Lillah. Gitu.
Tapi saya geli sih dengan kalimat itu, lalah lillah itu agak gimana gitu, kayak gak pantas kita ngomong ya. Imam Syafi'i punya kitab Kitab di situ disebutkan sifat sholat Nabi sesuai dengan cara Nabi yang diriwayatkan Imam Syafi'i. Ini karena apa ya? Saya udah susah sekarang untuk nulis. Karena baru duduk jalan lagi, udah nggak sempet. Ya. Mungkin sekarang tugasnya ngomong dulu, ya. Kan nggak semua orang seneng baca, senengnya hasil jadi, benar nggak? Pilih baca apa dengerin ceramah, tuh kan? Benar ya? Tapi insya Allah ini sudah 70% sifat sholat Nabi yang diriwayatkan Imam Syafi'i. Karena orang biasanya sifat sholat Nabi Albani. Ini yang lebih tua nih, ya. Semuanya diambil dari kitab hadis riwayatnya Imam Syafi'i langsung. Biar nggak antum pertentangkan cara sholat kita ini dengan cara sholat sifat sholat Albani. Itu kan cuma salah satu kompilasi aja, gitu, ya. Jadi Imam Syafi'i periwayat hadis kan? Periwayat hadis. Kalau kurang percaya buka kitab Bulughul Maram. Di sini ada kajian kitab Bulughul Maram. Harus ada. Ya. Itu kitab ditulis oleh Imam ahli hadis bermazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cuma sering dipakai oleh orang anti mazhab. Ya, hadis pertamanya tentang Ma'ul Bahar, kata Rasulullah SAW, al-hillu maitatuh, at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Airnya suci, bangkainya halal. Di situ sebutkan rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Belum ada Bukhari, ya, belum ada Imam Al-Bukhari. Guru saya masih hidup, Allah ya yahfaz, Syekhuna Muhammad Hasan itu tinggalnya sekarang di Jerman karena sempat konflik dulu dengan ayahnya Bashar Assad, politik, ya. Dan sekarang Bashar, dulu Assad, konflik, ya, dia berani ngeritik pemerintah. Di Timur Tengah itu ngeritik pemerintah, mau negara mana aja, enggak, apapun negaranya, kritik sekarang tar malam hilang. Ya. Di Indonesia kritik di mana-mana, hatta di warung pecel. Kita duduk di warung mie, orang ngomongin pemerintah dan nggak ditangkap. Saking banyaknya kan bingung menangkap yang mana. Dan Indonesia ini negeri sekarang, negeri surga kritik. Beruntung jadi orang Indonesia, ya. Jadi netizen yang paling aktif sedunia itu Indonesia. Bener. Makanya orang Korea, orang Jepang senang dabbling atau ngambil tokoh atau dia nyanyi lagu Indonesia. Karena mereka tuh dikit. Kalau orang Indonesia senang melihat Korea, langsung tuh viewernya banyak. Ya, apa namanya? Saya sampai sekarang nggak benar-benar nyebutnya subscriber, gitu ya. Baik. Kalau orang bertanya, kalau tasawuf dalilnya mana? Gitu ya. Emang Nabi bertasawuf? Coba saya tanya Bapak Ibu, bertasawuf pengen sholat khusyuk kan? Ya, dalil sholat khusyuk di mana? Surat Al-Baqarah 45-46. Dan ada pernyataan di Quran di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman. Siapakah mereka? Yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Inilah tasawuf. Antum kalau nggak belajar tasawuf, kusut salatnya. Mau ustadz sekalipun nggak bertasawuf, kusut. Kiai, saya udah banyak berguru ke banyak orang. Arabi, Ajami, Indonesi, Hindi, banyak saya berguru. Itu nggak banyak yang khusyuk. Sholat kok matanya kemana-mana. Itu orang Arab tuh, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya nasta'in. Mata itu kemana-mana. Kalau nggak sibuk sama ininya. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Takbir, badannya bergetar. Allah. Antum kalau ngeliat Abu Bakar As-Siddiq sholat, getar semua. Nggak ada yang sanggup. Makanya saya nggak berani ngimamin sering-sering di luar, Pak. Sesekali aja. Kadang dijebak sama imamnya. Kayak tadi pagi, subuh. Ustaz, ada satu permintaan. Tolong imamin saya ya. Nah, imamnya ngomong begitu gimana? Daripada debat, orang berkomat. Ya, ntar jadi terganggu sholat kita. Ya sudah, saya maju. Saya punya guru namanya Syekh Qasim. Kakek guru ya. Guru saya punya guru namanya Syekh Qasim. Syekh Qasim ini pernah diminta ngimamin sholat Jumat. Dia orang kalau zikir lupa sama dunia, Pak. Kalau dia zikir, kalau kita kan zikir malah ingat dunia. Bener ya? Sama kita, Pak. Itu beliau Syekh Qasim. Dia thariqahnya Naqsyabandiyah, orang alim, ngerti qiraat. Salat karena khatib nggak ada, yang tugas nggak ada, beliau yang khatib, beliau jadi imam. Takbirlah, Allah, nggak ada akbar, hilang, Allah, hilang deh tangannya itu. Tapi masih hidup, kelihatannya mati suri. Kan orang bingung, nungguin, ada 10 menit nungguin. Bubar aja tuh sholat Jumat. Bubar sholat Jumat, orang pada bingung. Ini guru kenapa ini? Itu pernah kejadian. Maka besok ketika dia sadar, jadi dia kalau disebut nama Allah, hilang pikiran dia. Dia sibuk asik. Ada orang begitu ya. Ketika esok hari, bahkan beliau nggak berani lagi kalau datang awal, kalau datang pasti nyari subuh. Itu sejarahnya kenapa guru-guru saya yang ahli-ahli zikir setiap kali Jumatan itu nggak mau di sini duduk, pasti di sudut situ. Kalau nggak di belakang gitu, nyamar jadi orang lain. Khawatir disuruh jadi imam. Ada orang begitu, Pak. Jadi kalau orang nanya, mana dalil tasawuf? Tasawuf itu salah satu benefitnya mendapatkan sholat khusyuk. Maka sholat khusyuk itu ada di surat Al-Baqarah ayat 45-46, ada di surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 2. Allazina fi salatihim khashi'un. Tasawuf itu mengurangi orang dari senda gurau. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu tasawuf semua. Ya. Baru setelah itu ilmu fikih.
Jadi orang nanya lagi, ini kan pertanyaan-pertanyaan orang. Mana dalilnya zikir Allah? Bapak hafal kulhu nggak? Hafal kulhu? Ayo dibaca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan hai Muhammad, huwa, dialah Allah. Inilah dalil zikir huwallah, huwallah, huwallah. Kan perintah. Katakan hai Muhammad, huwallah. Oleh ahli tafsir, huwa itu ditafsir. Huwa itu bisa ditafsir satu jilid, Pak. Lafaz Allah, Masya Allah, semua nama ada di situ. Ada di alif, lam, ha. Alif itu dijelaskan rahasia alif. Gak ada toh yang sia-sia. Yang kalimat paling sempurna itu cuma lafaz Allah. Kalau Ar-Rahman, coba Bapak buang Rahman, rohnya dibuang. Ha mim nun. Apa artinya? Latif, lamnya buang. Tif. Apalagi? Wadud, wawunya dibuang. Dud. Kan nggak seru, Pak. Nggak jelas. Tapi kalau lafaz ini Allah, alif, itu kesempurnaan nama, keesaan nama. Lam itu lam jalaliyah, keperkasaan, kemuliaan, kewibawaan nama. Lam kedua jamaliyah, keindahan nama. Kalau kita buang alifnya lillah, buang alifnya lahu, itu lam ada maknanya sendiri. Apa beda lillah dengan lahu? Ada. Kalau saya bilang ini milikku, lillah, ini milik Allah, itu ketegasan itu. Lahu itu kelembutan. Lamnya buang semua, sisa hu. Ternyata huwa, waw itu waw zaidah namanya, waw tambah, atau waw, ada juga menyebut waw wisol, waw ittisal, istilah ahlu bahasa. Jadi asalnya tuh hu. Dari mana dalilnya? Itu lahu ma fis samawati wal ard. Lahu, hu, baginya. Maka hu itu nama Allah. Jadi jangan heran kalau Bapak ini buka YouTube, ada orang zikir hu, itu bukan lagi ngusir jin, itu hu, bukan. Emang mereka sedang mengurai itu satu-satu. Bagi mereka satu kata, satu huruf di Quran berharga. Kalau bagi kita kan enggak. Ya, bagi mereka jangankan satu ayat, jangankan satu kata, itu kata dipretelin, semuanya bermakna. Ini bagi ahli tasawuf. Maka orang tasawuf itu orang-orang yang rigid. Dia detail membaca sesuatu. Kenapa? Karena sufi itu tenang. Orang kalau tenang, pembacaannya detail. Kalau kita rusuk-rusuk, kita gak bisa melihat secara rinci. Sufi itu mereka beramal dengan surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah qalbu menjadi tenang. Karena mereka sudah tenang, membaca ayat itu lebih dalam daripada orang lain. Gitu. Maka qul huwallahu ahad, mereka menemukan dahsyat ini surat. Wajar. Ini disebut sepertiga Al-Quran. Wajar kalau ada sahabat hobi baca surat Al-Ikhlas, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang yang sakti di TV ketemu saya, yang dia nggak ngomong-ngomong ya. Itu zikirnya pakai hu Allah, hu Allah, Allahu, hu Allah, Allah. Saya tanya, dapat dari mana Ki? Dari babe. Lah, itu ngomong. Ternyata dia mengislamkan dukun-dukun, orang-orang sakti lewat cara itu. Baru kaget saya. Jadi dia ini nggak semata-mata nyari fulus, tapi juga mengislamkan orang dengan cara itu. Jadi ada orang nantang, kalau kamu bisa mengalahkan saya masuk Islam. Dijabarin sama dia. Karena dia pegang kul huwallah, cuma huwallah yang dia pegang. Selesai semua urusannya. Kita udah baca kulhu berkali-kali, ditiup-tiup nggak jadi-jadi, kesurupan nggak sembuh-sembuh, karena nggak tahu tekniknya, baru tahu membacanya. Benar? Mereka ini tahu tekniknya dan mereka nyamar jadi tentara, nyamar jadi polisi, nyamar jadi ustadz, nyamar jadi pemabuk, nyamar itu. Padahal nggak mabuk, yang diminum air aqua, Pak. Nyamar masuk kemana, nyamar aja. Semua kita kan nyamar. Ini kan lagi nyamar jadi orang soleh kan. Di rumah belum tentu begini. Iya benar. Iya, kita ini sedang menyamar semua. Yang tahu hakikat kita Allah. Sufi itu dia merasa kolbunya diperhatikan Allah. Itu sebabnya dia nggak perlu dipuji orang, dia cukup merasa diperhatikan Allah. Itu sufi. Jadi sufi itu bukan orang gila, bukan. Ada orang gila di syuting, ini wali Sufi Ar-Razi, dikirim ke saya. Ya saya senyum aja. Orang jahil kok dilawan ya? Gak usah dilawan orang jahil. Dia nggak dengerin kajian kita, cuma dengerin potongan-potongan video atau dengerin ustadz dia. Itu walinya orang gila. Emang pernah saya bilang orang gila wali? Ternyata dia mengklaim ada seseorang yang menurut saya wali itu gila. Maka dia kemudian tuduh wali Sufi Ar-Razi. Ya, itu wali setan. Ya. Bagi dia wali setan gila, bagi saya enggak. Bagi saya beliau itu tabib, wali tabib, wali yang apa yang dikasih dia jadi obat. Dulu kan saya anti begituan Bang, nggak percaya, kualat bener. Dulu ini suara serak terus, sakit. Tiba-tiba jam 3 malam, habis selesai pengajian hikam di Tangerang Selatan, beliau datang. Pakai mobil muridnya, mobil Pajero, keren sekali, zoom. Banyak orang salaman. Saya, sehat. Salim. Itu sekali doang saya ketemu beliau. Salim. Terus tiba-tiba dia ambil itu sirih. Nggak jelas. Itu ngomong apa juga nggak ngerti. Yang ngerti cuma yang di samping dia itu kawan sahabat saya namanya Razi juga, Habib Razi. Suaranya bagus. Sejak saat itu nggak pernah lagi nih serak. Kalau serak antam pakai sirih selesai. Ar-Razi yang kata orang sekolah sampai S3, yang ngasih obat seraknya orang yang ente sebut gila. Yang gila ente apa dia? Hah? Jadi orang-orang ini ketipu oleh penampilan orang-orang tertentu. Jadi bagi dia kalau dia nyoret-nyoret itu gila. Gak begitu ya. Berarti yang nyoret-nyoret tembok gila semua dong. Baik. Jadi sufi itu apa? Tasawuf itu apa? Nah, kita harus punya perbandingan. Fikih, akidah, tasawuf, hadis, tafsir. Ilmu hadis ya. Ilmu hadis itu ilmu mengetahui
sumber riwayat, kualitasnya, dan statusnya. Diterima atau tidak suatu riwayat. Jadi tujuan belajar ilmu hadis apa? Supaya mengetahui ini riwayat diterima atau tidak. Ilmu fikih, ilmu mengetahui cara, ilmu mengetahui kesahihan dan ketidaksahihan suatu amalan, sah atau batal. Ilmu akidah, ilmu mengetahui sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Lalu tasawuf apa? Ilmu tasawuf, ilmu juga ilmu sama kayak tadi, untuk mengenal Allah, mengenal cara beribadah kepada Allah, agar mengetahui ibadah diterima atau tidak. Kalau ilmu hadis saja bisa ada ilmu diterima atau tidak, kenapa ibadah ini bisa diterima atau tidak nggak bisa dipelajari? Bisa dipelajari. Sholat kita tadi nggak ada yang diterima, Pak. Serius? Nggak ada yang naik tadi. Percaya Mas saya? Nggak ada yang naik tadi. Semuanya kacau, pikirannya kemana-mana, termasuk saya. Biasanya sholat itu kita fokus semua. Ini kok sholat nggak fokus? Ini ada apa ini? Ada yang salah kali niat kita datang ke sini atau enggak, saya nggak tahu. Sama nggak? Pikirannya banyak tadi. Banyak pikiran tadi, ya kan? Saya nggak tahu alam gaib, tapi itu yang datang ke dalam batin saya. Nggak ada yang terima. Makanya wajib, bukan sunnah, istighfar pada sholat. Secara fikih sunnah, tapi secara ilmu hakikat wajib. Itulah tasawuf. Sholat kita nggak pantas diterima, nggak pantas. Sholat kayak gitu mau diterima. Terus gimana mau jadi qad aflahal mu'minun? Ya. Maka perlu ada latihan khusyuk. Latihan khusyuk. Sholat itu tujuannya apa? Surat Thaha, aqimis salata lidzikri. Surat Thaha ayat 14. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka supaya sholatnya beres, latihan zikrullah. Latihan zikrullah sama dengan orang latihan tahfiz, sama dengan orang latihan panah. Sebelum memanahnya bagus, maka panahnya berkali-kali. Orang kalau mau bentuk tubuh yang bagus, dia latihan ngangkat berat. Ada angkanya nggak? Bid'ah nggak tuh? Rasulullah nggak pernah ngajarin. Mana? Kan di hadis cuma dikatakan memanah. Caranya kan nggak diajarkan. Antum memanah dengan cara begitu kan bid'ah itu. Nggak ada di zaman Rasul perintah-perintah begitu. Kita kerjain. Untuk apa kita buat metodologi? Untuk mencapai tujuan. Maka kita berlatih untuk mencapai tujuan. Itulah sebabnya kenapa di dalam tasawuf yang dilatihkan zikrullah. Zikir sekian, zikir sekian. Tapi ada tasawuf yang murni. Tadi tasawuf amali namanya, tasawuf amal. Tasawuf wirid. Ada tasawuf murni, itu tasawuf yang isinya ma'rifatullah, ngaji tentang Allah. Bapak kalau wirid 1000 itu terasa lama. Tapi dari tadi habis maghrib sampai sekarang kita ngaji, gak terasa ya? Maka thariqat ma'rifatullah, thariqat mengkaji tentang siapa yang disebut dalam zikir, itu kadang lebih seru daripada zikir. Kita senang sama seseorang, ketemu orang yang kenal sama orang itu, nanya-nanya, tahu-tahu udah 2 jam. Coba kalau kita sebut-sebut namanya siapa Pak? Yang Bapak senang siapa?
Siti Rahmah, Betty, bete, jadi bete, Pak. Zikir itu cuma latihan mengingat-ingat. Tapi kalau thariqat ma'rifatullah itu mengenal siapa yang disebut, siapa yang disembah. Nah, khusyuk itu akan muncul kalau kita kenal siapa yang kita sembah, bukan hanya sekedar banyak menyebut namanya. Maka khusyuk ini dibagi dua, ada khusyuk qalbiyah, ada khusyuk ruhiyah. Ini di batin. Kalau dalam alam zahir ada dua, khusyuk akal, khusyuk jasad, nafsiyah. Khusyuk akal ngerti yang dibaca. Ngerti nggak tadi dibaca apa? Gak kan? Sadar nggak ayat yang dibaca itu apa? Kan nggak. Berarti akalnya udah nggak khusyuk. Jasad, badan main-main, gerak-gerak. Mungkin badannya sih khusyuk ya. Kolbunya merasa ditatap Allah nggak? Yang tadi sholat maghrib sama kita, kolbunya merasa ditatap Allah nggak? Enggak ya? Gimana mau diterima? Terasa itu Pak. Jika ada di satu masjid orang kolbunya merasa ditatap oleh Allah, itu nyebar rasanya kepada orang lain. Minimal samping kiri kanan nyebar itu. Minimal kita ikut terbawa syahdunya. Kecuali kolbu kita sudah ternodai dengan noda-noda maksiat, noda-noda kelalaian yang panjang, atau kita syak kepada orang itu. Berdasarkan ini semua, maka bertasawuf itu bukanlah aneh-aneh ya. Tasawuf itu bukan zikir nari-nari, itu seni orang zikir. Yang zikir bukan itu. Zikir itu ketika lisan berkesesuaian dengan qalbu menyebut nama Allah Subhanahu ta'ala. Kita azan ya, benar. Azan, habis itu ada satu sunnah yang jarang diamalkan oleh umat hari ini. Sholat isya ditakhirkan berjamaah. Bapak silakan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi itu selalu mentakhirkan sholat isya kecuali orang sudah ramai. Ini kan kita jarang rame-rame begini untuk ngaji. Jadi nanti azannya nggak usah panjang-panjang kan, habis itu langsung tanya jawab. Ya, 10 menit cukup ada azan, kita langsung. Kita jangan komat karena ngikutin itu. Itu kan buatan kita Pak. Dia yang ikut kita, ya. Jadi nanti kalau ada yang protes kasih tahu. Baik, fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ولا تخلفوني يا رب. Baik, tanya jawabnya langsung ke kertas. Hah? Next pakai kertas ya, biar efektif. Pada anak nanti yang ada, kami silakan.